Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih fala tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah, segala puja dan puji syukur kita panjatkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala Rabbal alamin, serta salawat dan salam selalu kita curahkan kepada baginda Nabi kita Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, juga orang-orang yang mengikuti dan mencintainya ila yaumil qiyamah. Alhamdulillah, ikhwanu fiddin, bapak-bapak dan ibu-ibu, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puja dan puji syukur kita panjatkan kepada Allah yang telah mempermudah kita di hari ini untuk kita bertemu kembali. Sebenarnya kajian ini kajian rutin yang kita adakan di kantor kita, ya, di Safari ataupun Muslim Outlet ataupun Abu Ali Restoran. Ini menjadi kajian rutin di setiap Seninnya. Mudah-mudahan Allah mudahkan kita untuk tetap istiqomah belajar ilmu agama. Teman-teman yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita sering berdoa di dalam doa kita, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ini doa sebenarnya doa yang diajarkan Rasulullah SAW dibaca di setiap pagi ba'da subuh. Juga bahkan ini doa disebutkan di dalam Al-Quran. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ya Allah, berikan kami di dunia kebaikan dan di akhirat kebaikan, dan jaga, lindungi kami dari azab api neraka. Doa ini doa yang ringkas tapi mencakup semua permintaan kebaikan. Dikedepankan Rabbana atina fid dunya, ya Allah berikan kami di dunia kebaikan. Dikedepankan dunia dalam permohonan ini bukan berarti itu yang terpenting. Artinya bukan berarti itu yang terbesar. Tetapi dikedepankannya dunia karena memang kita sedang ada di dunia. Bukan berarti kita tidak boleh mencari dunia. Bahkan di dalam Al-Quran Allah mengizinkan kita. Tetapi yang menjadi salah ketika kita melupakan akhirat kita untuk dunia. Ingat, kullu nafsin dha'iqatul maut, semua kita mati. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali ibadah kepadaku. Tujuan Allah menciptakan kita ibadah, tujuan Allah menciptakan kita untuk akhirat, tujuan Allah menciptakan kita di dunia untuk Allah berikan kepada kita kebaikan yang abadi, surga Allah Subhanahu wa taala. Maka hakikatnya kajian-kajian kita ini mengingatkan itu. Jangan lupa terhadap tujuan hidup kita. Sebagian orang banyak lupa terhadap tujuan hidupnya gara-gara dia sibuk dengan pekerjaan dunianya. Atau bahkan sebagian orang menjadikan tujuan dunianya lebih penting daripada akhiratnya. Itu salah. Wa gharrathumul hayatud dunya. Mereka telah tertipu dengan kesibukan dunia. Wa syahidu ala anfusihim. Bahkan mereka mempersaksikan terhadap diri mereka bahwasannya mereka telah kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya ikhwanu fiddin wa akhwatu fillah, rahimani rahimakumullah. Maka di sini kita di sehari-hari kita dikumpul di kantor ini atau mungkin di tempat kerja kita ini bersama-sama mencari kebaikan dunia. Kita bekerja sama, berbagi tugas dengan tujuan untuk mendapatkan kebaikan dunia. Tetapi kita juga tidak ingin kita hanya berkumpul kebaikan dunia saja. Tapi kita juga ingin agar kita berkumpul untuk mendapatkan kebaikan akhirat
Karena itulah sebaik-baiknya teman. Teman itu bukan hanya teman yang bisa membuat kita bahagia di dunia, tetapi teman itu adalah teman yang bisa bersama kita di dunia dan di akhirat. Mungkin di seharian kita sama-sama sibuk dengan pekerjaan kita, sama-sama mempunyai tujuan dalam kerjaan kita, bahkan kita mempunyai target dalam tujuan kita. Bekerja sama menjadi tim, itu bagus. Bagaimana kalau kita bekerja sama dalam akhirat kita? Tentu itu pun bagus. Bahkan itu lebih baik. Maka insya Allah di setiap hari Senin kita akan insya Allah jam 10 pagi, ya, kita akan insya Allah jam 10 pagi akan membahas, melanjutkan pembahasan kita dari permasalahan tauhid. Terakhir kita masuk sampai bab apa? Ya'rifuna ni'matallah thumma yunkirunaha. Ini yang kita bahas sekarang. Ya, mungkin sudah berulang. Ya'rifuna ni'matallah thumma yunkirunaha. An-Nahl ayat 83. Yang hari ini kita bahas adalah bab tauhid, surat An-Nahl ayat 83. Ya'rifuna ni'matallah. Mereka tahu nikmat itu dari Allah. Tsumma yunkirunaha. Kemudian mereka mengingkari nikmat tadi. Mujahid berkata, maknanya adalah ia perkataan seseorang, ini adalah hartaku dan aku mewariskannya dari nenek moyangku. Ini penafsiran para ulama. Apa sih maksudnya? Kalau ditanya nikmat ini punya siapa? Siapa yang menciptakan? Allah. Tapi mereka mengingkari nikmat tadi. Seolah-olah mereka tidak mensyukuri nikmat tadi. Ini termasuk salah satu sifat dan perbuatan yang Allah cela di dalam Quran. Semua nikmat yang Allah berikan kepada kita itu nikmat dari Allah. Kita tahu itu. Maka jangan pernah nisbatkan dan sandarkan syukur kita kecuali hanya kepada Allah. Ketika kita nisbatkan syukur kita kepada selain Allah, maka itu yang diistilahkan tahu nikmat Allah tapi mengingkari nikmat Allah. Bagaimana tahu tapi mengingkari? Orang bingung sekarang. Ya'rifuna ni'matallah. Dia tahu nikmat itu dari Allah. Nikmat hartanya, nikmat keluarganya, nikmat pekerjaannya, nikmat hidupnya, nikmat anaknya. Dia tahu itu dari Allah. Tetapi dia ingkari kebaikan Allah. Bagaimana dia mengingkari kebaikan Allah? Gak pernah terima kasih sama Allah. Gak pernah sholat sama Allah. Gak pernah bersyukur sama Allah. Gak pernah membalas kenikmatan Allah dengan amal soleh. Bahkan mungkin sebagian mereka nikmat dibalas dengan keluh kesah. Kenapa saya sedikit? Kenapa tidak banyak? Kenapa sempit? Kenapa? Dan kenapa? Dia tahu nikmat itu ada, tapi dia ingkari nikmat tadi sehingga dia tidak merasakan nikmat. Teman-teman yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagaimana cara agar hidup kita nikmat? Cara agar hidup nikmat itu adalah cara pandang yang diperbaiki tentang kenikmatan. Ketika cara pandang, mindset berpikir tentang nikmat itu telah benar, maka dia bisa menilai kenikmatan. Tapi ketika cara pandang dia tentang nikmat itu salah, dia tidak akan pernah mendapatkan kenikmatan kecuali dia seperti di atas fata morgana. Dia lihat dari jauh seolah-olah itu bagus, indah. Dia dekati ternyata hilang. Orang yang nikmat itu adalah orang yang dapat memahami dan mensyukuri nikmat. Itu orang yang nikmat. Orang yang nikmat tetapi tidak bisa menikmati kenikmatan yang sekarang, terus tenggelam dengan kenikmatan dan impian yang belum datang, maka orang seperti ini nikmatnya cuman mimpi. Paham nggak? San?
Kira-kira paham nggak bang bahasanya bang? Nggak, Anda mau dikoreksi. Bahasanya kelibetan atau kesusahan atau? Insya Allah paham. Syukur intinya. Ente jangan lihat nikmat yang jauh, yang belum ada. Ana nikmat ya, ana nih akan nikmat hidup ana kalau ana punya mobil 3. Sekarang ente belum, ana masih punya motor. Berarti ente gak bakal nikmat. Kapan ente punya nikmat? Nanti kau punya motor, punya mobil 3 baru ana nikmat. Begitu ente punya mobil 3, ente berubah lagi. Ana nikmat kalau udah punya villa 10. Ini bahasa tingginya ya. Tapi kalau kita mau sederhanakan, ana itu sekarang punya penghasilan sekian, ana belum nikmat. Ana penghasilan ana tunggu sekian. Begitu naik penghasilan sekian, standar hidupnya naik lagi. Kapan ente mau nikmat? Karena nikmatnya ternyata cuma jadi impian dia. Begitu dia sampai kepada puncak yang pernah dia impikan, dia punya impian yang kedua. Impian yang kedua ini pengen dia raih lagi. Itu yang namanya fata morgana. Dia lihat ada, ketika dia sampai nggak ada. Lalu bagaimana orang yang nikmat, Ustaz? Orang yang nikmat adalah orang yang bisa melihat sudut kenikmatan. Ini orang yang nikmat adalah orang yang bisa melihat sudut kenikmatan. Lihat teman kampus kita umpamanya, teman kuliah bareng. Sekarang dia dah punya mobil, punya motor, kerjaannya udah mapan. Mungkin satu itu dia lebih. Apa kita merasa kalah? Enggak. Ternyata apa? Ternyata kita lihat dari sudut yang lain, kita dikasih nikmat yang lain. Setiap orang pasti Allah kasih nikmat. Umpamanya kita lihat, ternyata ana dikasih istri, ana dikasih anak. Wah, kalau istri sama anak mah nikmat yang biasa, Ustaz. Itulah pemikiran yang menyempitkan nikmat. Kalau anak, istri, keluarga yang melapangkan jiwa itu diremehkan, nikmat apa lagi yang mau didustakan? Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Ketika seseorang itu menilai nikmat hanya rizki dan harta, maka dia telah menyempitkan pintu yang luas. Rizki, harta, uang, nikmat nggak Hasan? Nikmat. Kalau orang hanya berpikir cuman itu yang nikmat, berarti nikmat cuman berapa menurut dia? 1. Padahal hidup sehat dia, nikmat. Teman soleh dia, nikmat. Keluarga dia, nikmat. Anak dia, nikmat. Waktu luang dia bisa ibadah, nikmat. Kalau dia melihat semua ini sebagai kenikmatan, banyak nggak nikmat tadi? Nikmatnya banyak. Ketika dia hanya melihat nikmat itu cuma satu sisi, berapa nikmat yang ada pada dia? Sedikit. Sehingga ketika dia kurang dalam nikmat yang sedang dia pahami ini, dia merasa dia tidak di atas nikmat. Kenapa Nabi Muhammad SAW selalu merasa dirinya di atas nikmat? Karena dia berkacamata yang sangat luas terhadap nikmat. Ini yang harus dimiliki seorang mukmin. Maka Rasulullah mengatakan, laisa gina'an kasratil ard walakin gina nafs. Bukan orang yang kaya itu orang bergelimang harta. Orang kaya itu yang jiwanya cukup. Ketamakan itu ciri orang miskin. Walaupun jiwanya banyak, tapi dia tamak. Karena dia selalu merasa kurang. Tamak itu gara-gara lahirnya rasa tidak cukup. Tidak cukup itu gara-gara merasa kurang. Orang yang merasa kurang itu adalah orang yang miskin. Benar apa salah? Benar. Maka itu dalam Quran An-Nahl, ya'rifuna ni'matallah. Mereka tahu nikmat dari Allah, tsumma yunkiruna. Kemudian mereka mengingkarinya. Mereka katakan ini bukan nikmat. Teman-teman yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, wa ma min dabatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Tidak ada satupun yang hidup di muka bumi pasti ada nikmatnya. Tapi pandaikah kita mensyukuri nikmat? Jangan kita hanya mengingkari nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mensyukuri nikmat, apa yang Allah janjikan? La in syakartum la azidannakum. Aku akan tambah untuk kalian. Wa la in kafartum, kalau kalian kufur, inna azabi lasyadid. Azabku sangatlah pedih.
Jadi kalau syukur itu, maka akan mendapatkan nikmat yang berikutnya. Tapi kalau kufur, kalau ingkar, inna azabi lasyadid. Termasuk syukur kepada Allah, selain mengakui nikmat tadi, ibadah kepada Allah. Orang yang diberikan amanah, berarti apa? Diberikan nikmat tidak? Nikmat. Bagaimana cara menjaga nikmatnya? Dia menjadi orang yang amanah. Bagaimana cara kufur nikmatnya? Dia ingkar terhadap amanah. Kalau dia dikasih amanah, lalu dia jaga amanah, apa yang dia dapatkan? Akan berlipat amanah tadi. Betul? Tapi ketika dia diberikan amanah, dia berkhianat, apa yang dia dapatkan? Dicabut amanah tadi. Itulah yang dikatakan la in syakartum la azidannakum la in kafartum inna azabi lasyadid. Kalau kita dikasih amanah, kita jaga amanah tadi, kita pelihara amanah tadi, insya Allah akan bertambah nikmat. Tapi kalau kita dikasih amanah, lalu kita malah menyelewengkan, amanah itu lawannya khianat. Maka ketika khianat ini ada, amanah akan ditarik. Itulah Rasulullah mengatakan ayatul munafiqus salas. Ayatul munafik salasah. Ciri orang munafik itu ada 3. Idza tumina khan. Jika diberikan amanah, dia berkhianat. Itu ciri orang munafikin. Ini yang pertama. Jadi kita membahas surat An-Nahl ayat berapa? Ayat berapa? 83. Yang pertama dimaksud dengan ayat ini, mereka tahu nikmat Allah kemudian mereka mengingkarinya, artinya mengingkari, tidak mensyukuri nikmat. Yang kedua, ada yang memahami beda. Ya'rifuna nikmat Allah. Mereka tahu nikmat itu dari Allah. Tsumma yunkiruna. Kemudian mereka mengingkarinya. Bagaimana maksudnya? Maksudnya begini. Mereka tahu nikmat-nikmat semua dari Allah, tapi ketika mereka dapat, mereka tidak menisbahkan nikmat ini kepada Allah. Inilah perbuatannya Qarun ketika itu. Innama utitu ala ilmi indi. Bagaimana itu? Ketika Qarun dikasih nikmat yang banyak oleh Allah, lalu datang orang-orang Nabi Musa alaihissalam kepada Qarun mengingatkan nikmat ini. Apa kata Qarun? Ini yang kudapati, sekarang semua ini gara-gara ilmuku. Yang kudapati semua ini gara-gara kegigihanku. Lupa dia sama Allah. Yang kudapati sekarang keberhasilan ini gara-gara usahaku. Jadi dia menisbatkan, menyandarkan semua nikmat tadi kepada dirinya dan kecerdasannya. Ini banyak. Apalagi anak-anak muda yang baru lulus kuliah lalu kerja, habis kerja mulai berhasil kerjanya, dapat uang yang banyak. Terkadang dia katakan ini gara-gara gue yang pintar. Padahal waktu di kampus dia hampir DO. Bagaimana pintar hampir DO? Loh, sekarang kok bisa berhasil? Itu namanya kalau orang bilang hoki. Nah, bahasa mereka, bahasa kita bukan hoki. Allah pilih dia menjadi punya. Ya tidak? Gak boleh kita kalau punya sesuatu kita bilang gara-gara kecerdasan saya, gara-gara strategi saya, rumah makan maju, oh ini gara-gara strategi saya. Strategi sebab Allah yang menggerakkan hati datang ke sini. Kalau kita nggak pakai strategi kan nggak datang, Ustaz. Betul. Tetapi kalau kita pakai strategi penuh, kalau Allah nggak gerakkan hati, bisa datang tidak? Mana yang lebih kita besarkan? Harapan kita kepada Allah atau strategi kita? Harapan kita kepada strategi itu cuman bagaikan kita mancing dikasih umpan, dapat ikannya, kita yang milih atau Allah yang milih? Seperti itu yang namanya syukur nikmat. Allah yang pilih. Gitu juga ini banyak yang daftar nih travel gara-gara kita publikasinya, marketingnya bagus. Enggak. Bukan. Gara-gara Allah baik dan Allah kasihan sama ente. Allah kasih. Oh ini orang datang ke kita bolak-balik makanannya enak Ustaz. Gara-gara yang masak Ustaz. Bukan. Lu coba aja Ustaz yang masak. Ya bener kalau ada yang masak pasti berantakan. Tapi bukan semata-mata gara yang masak. Allah yang menggerakkan. Ini harus ada dalam hati kita.
Sehingga hilang dalam diri kita tuh kesombongan, kecongkakan, merasa nggak butuh orang lain. Sebab itu semua, sebab merasa kesombongan, kecongkakan, nggak butuh orang lain dan merasa paling hebat, gara-gara kurangnya merunduk hati kepada Allah. Betapa banyak kisah yang di dalam hadis. Ada 3 orang yang sulit. Yang satu penyakit kulit, yang satu buta, yang satu abros, yang satu botak. Nggak tumbuh rambutnya. Pernah dengar hadis ini? Yang malaikat datang, dikatakan pada dia yang buta, kamu mau apa? Aku mau supaya pandanganku kembali dan aku dikasih kambing. Kasih kambing dia yang banyak. Sampai akhirnya dia punya kambing sampai 2 lembah. Datang lagi kepada yang botak, kamu mau apa? Aku mau rambut yang bagus supaya orang melihat rambutku bagus. Dikasih dia sapi, sampai sapi punya 1 lembah. Sampai kaya dia. Kepada yang abros, kulitnya kulitnya belang-belang, dikatakan, kamu mau apa? Aku mau punya kulit yang bagus seperti orang melihat kulitku bagus dan aku ingin punya harta. Dikasih onta, sampai ontanya 1 lembah. 1 lembah onta. Masya Allah, 1 lembah onta di padang pasir, makannya dari mana itu rumputnya? Tapi dia punya. Ya. Akhirnya Allah uji dengan datang lagi malaikat yang penampilannya seperti penampilan dia dulu. Buta, miskin, gak punya apa-apa. Dan malaikat nih bilang, minta, aku putus dalam jalanan. Gak ada yang bisa menyambungku dalam perjalanan sampai ke kampungku kecuali kamu dan Allah. Datang kepada yang botak bilang apa? Ini hartaku semua gara-gara usahaku. Jangan minta sama aku, pergi. Lalu malaikat nih jawab, bukankah dahulu juga engkau seperti aku? Gak punya apa-apa. Engkau berpenyakit seperti aku. Kemudian Allah mudahkan engkau. Dia ingkari nikmat itu. Maka kata malaikat, kalau engkau seperti itu, engkau akan dikembalikan Allah seperti engkau semula. Yang kedua pun seperti itu. Orang yang kulitnya rusak, ketika dia sudah kaya, datangi malaikat seperti penampilan dia pertama kali. Dia katakan, aku dapatkan hartaku ini gara-gara usahaku dan dari bapakku. Kalau kau mau pergi, pergi saja. Gak ada minta di sini, gak aku kasih. Sampai datang ke orang buta. Yang ketiga ini, malaikat datang seperti orang yang buta dan gak punya apa-apa. Maka orang buta ini mengatakan, ini hartaku semuanya dari Allah. Kalau kau ambil, kau butuhkan, ambil sana. Ini yang ketiga. Ternyata 2 orang yang pertama tadi Allah balikkan dia seperti semula. Tapi yang buta ini karena dia mengingat dan mensyukuri nikmat Allah, Allah tambah nikmat kepada dia. Ya, ini kebanyakan orang seperti ini. Lupa nikmat Allah. Ya'rifuna ni'matallah tsumma yankirunaha. Mereka tahu nikmat dari Allah, tapi mereka mengingkarinya. Mereka katakan, ini gara-gara usaha saya. Jadi kalau kita mau persentasekan strategi, marketing, usaha dengan takdir, mana yang paling besar persentasenya? Pak Muhammad? Yang paling besar persentase yang mana Pak Muhammad? Takdir. Takdir yang paling besar persentasenya. Kalau strategi, belum tentu. Kita buka strategi yang sama, marketing yang sama, kalau belum ditakdirkan gak dapat. Tapi berapa persentase takdir dan sebab? Penting. Sebab, strategi penting. Sebagaimana orang mau nangkap ikan, tetap harus taruh umpan. Gimana dia mau dapat ikan kalau nggak taruh umpan? Tapi apakah umpan faktor yang terbesar supaya dia dapat ikan yang besar? Bukan. Faktor yang terbesar adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada orang yang umpannya besar, dia taruh di sungai, ternyata yang nyangkut kayu. Ada nggak? Ada. Ada orang yang taruh umpannya kecil, dia taruh di sungai, ternyata dia dapat ikan. Lah, yang memilihkan itu ikan dan kayu, umpannya kah atau Allah yang menakdirkan? Allah, itulah nikmat. Ya'rifuna ni'matallah tsumma yunkirunaha. Mereka tahu nikmat dari Allah, kemudian mereka mengingkarinya. Dengan apa cara mengingkarinya? Mereka katakan, ini karena saya. Jangan, hati-hati. Ini termasuk ta'ajub, takabur, sombong diri, bangga diri, hati-hati. Dan kadang-kadang setan meniupkan itu kepada diri kita. Siapapun itu kemungkinan besar setan meniupkan kalau bukan dia membersihkan dirinya dengan tauhid. Sadari semua nikmat dari Allah. Yang ketiga dari apa nih?
Bang, yang ketiga tadi apa, Bang? Yang ketiga tadi apa ini? Yang pertama, ana menafsirkan mereka tahu nikmat Allah kemudian mereka mengingkarinya. Penafsiran dengan apa? Ya'rifuna nikmatallah tsumma yunkirunaha. Mereka enggak bersyukur. Itu yang pertama. Yang kedua, menafsirkannya ya'rifuna nikmatallah. Mereka tahu nikmat dari Allah kemudian mereka mengingkarinya karena mereka menisbatkan nikmat kepada diri mereka sendiri. Yang ketiga, ya'rifuna ni'matallah tsumma yunkirunaha. Mereka tahu nikmat dari Allah kemudian mereka mengingkarinya. Ini saya dapat gara-gara saya pasang jimat. Untung ada jimat di sini. Kalau nggak ada jimat saya nggak dapat apa-apa di sini. Untung ada foto mbah saya di sini. Di Abu Ali nggak ada foto mbah ya. Fotonya foto Hadramaut. Rumah makan, coba lihat rumah makan, sebagian rumah makan itu hampir sama, apalagi rumah makan Padang. Ada foto mbah yang pakai songkok miring. Untuk apa? Manggil zabun, manggil konsumen. Masya Allah. Ya'rifuna nikmatallah. Mereka tahu nikmat Allah, yungkiruna. Tapi mereka ingkari. Terima kasihnya bukan kepada Allah, mintanya bukan kepada Allah, nisbatkan kepada makhluk. Ini juga sama. Ya'rifuna ni'matallah tsumma yunkirunaha. Mereka mengetahui nikmat Allah kemudian mereka mengingkarinya. Ini banyak. Orang seperti ini banyak. Yang ngasih ikan di laut siapa? Allah. Tapi kenapa harus kepala sapi yang dilepaskan ke laut selatan? Biar laut selatan enggak marah, Ustaz. Kalau laut selatan marah tapi Allah nggak izinkan, bisa nggak dia marah? Nggak bisa. Gunung Merapi disembah. Kalau Allah katakan meledak, ya meledak. Ya tidak? Mereka bikin ritual apapun supaya gunung berapi nggak marah, karena mereka terima kasih dan mensyukurinya, seibadahnya bukan kepada Allah, kepada penghuni gunung. Ya subhanallah, penghuni gunung itu bukan pencipta dan pemilik. Pemiliknya Allah. Laut bukan pemilik, bukan siapa tadi? Penghuninya, laut selatan itu milik Allah. Ketika menyembelih hewan untuk mereka, ini telah mengingkari nikmat Allah. Ya'rifuna ni'matallah tsumma yunkirunah. Ini gambaran yang ketiga tentang orang yang mengetahui nikmat tapi menggantungkan nikmat dan mengembalikan nikmat bukan kepada Allah. Dan ini sebab Allah Subhanahu wa taala murkai. Ya. Maka itu sebagian orang atau sebagian ulama menafsirkan tentang firman Allah Subhanahu wa taala, ada orang yang di pagi harinya beriman dan di sore harinya kafir. Maksudnya bagaimana? Di pagi harinya mereka tahu nikmat dari Allah, tapi di sore harinya mereka tidak mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Di dalam Al-Qur'an dan hadis banyak sekali siapa saja yang menisbatkan kenikmatan kepada selain Allah dan menyekutukan dengan selainnya, Allah Subhanahu wa taala mencela mereka. Seperti perkataan sebagian orang, ya. Seperti perkataan sebagian orang, mungkin mereka mengatakan tadi untung atau apa? Contohlah sekarang yang sering terjadi juga, saya mah nggak kena corona. Kenapa? Karena saya fisiknya kuat. Karena saya sudah vaksin. Karena saya sudah pakai masker. Boleh nggak begitu? Hah? Bukan, kamu tidak kena corona karena Allah yang jaga kamu. Vaksin kamu cuman sebab, masker kamu cuman sebab. Butuh tempuh sebab, tapi jangan membesarkan dan mengagungkan sebab. Ini nih, butuh sebab tapi jangan membesarkan dan mengagungkan sebab. Butuh lempar kail tapi jangan mengagungkan dan membesarkan kail. Yang mendapatkan ikan siapa? Yang memberikan ikan siapa? Allah. Itu tauhid namanya.
Dan ini harus ditanamkan di hati seorang beriman. Nikmat dari Allah nisbatkan kepada Allah, bersyukur kepada Allah. Jangan bersyukur kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan cara bersyukur di keseharian kita adalah sholat. Orang yang gak sholat itu orang yang paling gak syukur sama Allah. Enggak Ustadz, saya bersyukur kok Ustadz, syukuran saya sering syukuran di rumah. Kamu syukuran kapan? Sebulan sekali. Bersyukur kamu sebulan sekali sama Allah. Kalau kamu bersyukur kepada Allah dengan sholat satu hari 5 waktu, berarti bersyukur kamu 5 kali sama Allah. 1 hari. Itu sebab datangnya kebaikan untuk kita. Ini pembahasan kita hari ini di surat An-Nahl ayat 83. Ya. Jadi hati-hati menisbatkan nikmat kepada selain Allah. Untung ada dokter, kalau enggak saya mati. Ini sama. Ya, ini sama. Walaupun kita enggak mengatakan sampai jatuh kepada kesyirikan, tapi bahasa-bahasa seperti ini bisa multifungsi atau multitafsir, sehingga bisa jatuh kepada salah paham. Allah musta'an. Ya, ini yang kita bahas hari ini. Mungkin ada pertanyaan, dipersilahkan buat teman-teman dari ikhwan dan akhwat yang ada bertanya. Mungkin ada mic-nya tadi, wireless, silahkan. Oh iya, afwan. Fadol Ustaz, mau tanya duluan Hasan? Oh. Kirain megang mic mau tanya duluan Hasan. Pak Muhammad mau tanya? Allahu Akbar, la ilaha illallah. Silakan. Fadhol. Titipan, pesanan. Pesanan Ustaz. Ya. Seliweran di medsos Ustaz. Ya. Ini di luar tema Ustaz. Ya. Jadi itu tadi ada sempat baca, cuman kayaknya jatuhnya kayak syubhat apa ini, maksudnya ini perkataan siapa, bisa diambil faedahnya atau enggak ya Ustaz ya. Jadi di sini ada perkataan seperti ini. Belum tentu ahli maksiat masuk neraka dan belum tentu ahli ibadah masuk surga. Nah, karena maksiat dapat dihapus dengan taubat dan ibadah dapat terhapus pula oleh kesombongan dan riya. Ini kalau yang kita tangkap kayaknya sih lebih bikin orang yang beribadah tuh pesimis, terus orang yang maksiat dibuat merasa aman gitu Ustaz. Benar nggak pernyataan itu Ustaz? Jadi pernyataan ini belum tentu pelaku maksiat masuk neraka, belum tentu pelaku taat masuk surga. Ini harus kita gunakan untuk menilai orang lain. Kita lihat pelaku maksiat, jangan kita hinakan. Oh dasar, apa ya umpamanya? Oh dasar, apalah begitu ya. Jangan. Karena bisa jadi Allah ampuni dia dan kita nggak tahu. Kita nggak tahu ketika dia melakukan dosa, ternyata di dalam hatinya itu ada penyesalan yang besar. Kita nggak tahu. Betapa banyak orang seperti ini. Dia lakukan dosa karena nafsunya, tapi dalam hati kecilnya dia tahu itu salah. Bisa jadi dia diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini bahasa ini kita bisa gunakan untuk menilai orang lain, karena memang betul Rasulullah mengatakan, kata Rasulullah SAW, ya, bainahu wa baina ila dira' fayasbiqu ahli kitab fayadkhulul jannah. Bisa jadi orang itu beramal ahlun nar, beramal dengan amalan penghuni neraka, sehingga antara dia dengan neraka cuma 1 dira', 1 hasta, 60 cm, 80 cm. Fayasbiqu alil kitab, tapi Allah telah takdirkan dia masuk surga. Fa inna man ya'mal bi amali ahli jannah, bisa jadi orang beramal dengan amalan penghuni surga, laisa bainahu wa bainaha illa dira'. Tidak ada batasan antara dia dengan surga kecuali 1 depa, 1 hasta, 80 cm, dekat lagi masuk surga. Fa yadkhulun nar, tapi Allah masukkan dia ke neraka. Kenapa kata para ulama? Karena bisa jadi yang beramal seolah-olah dilihat manusia orang soleh tapi hatinya riya, sehingga Allah masukkan dia ke dalam neraka. Bisa jadi orang pelaku maksiat tadi, orang melihat dia melakukan maksiat padahal di dalam hatinya penuh dengan penyesalan, taubat, dan penuh dengan harapan Allah ampuni, maka Allah masukkan dia ke dalam surga. Jadi bahasa ini
bisa jadi penghuni surga atau bisa jadi pelaku maksiat masuk surga, bisa jadi pelaku ketaatan masuk neraka, untuk kita menilai orang lain. Jangan pastikan orang lain pasti masuk surga, pasti masuk neraka. Nggak boleh. Vonis nggak boleh. Tetapi untuk diri kita sendiri, jangan pakai itu. Untuk diri kita sendiri katakan pelaku maksiat masuk neraka, dan kemungkinan besar masuk neraka. Kalau Allah ampuni, itu hanya karena rahmat dan ampunan Allah. Apakah kita tahu kita pasti diampuni? Iya tidak? Maka untuk diri kita, kita harus beramal soleh. Jangan berpangku tangan dengan alasan mudah-mudahan saya ampuni, mudah-mudahan Allah ampuni. Bagaimana Allah ampuni sementara kita nggak pernah minta ampun? Bagaimana mau Allah ampuni sementara kita nggak sholat? Bagaimana mau Allah ampuni sementara kita nggak ngangkat tangan? Bagaimana kita mau diampuni sementara dosa kita nyantai, lakuin dosa kayak makan keripik, biasa aja ngakuin dosa, lalu minta mudah-mudahan Allah ampuni. Jadi jangan samakan lulus-lulusan sekolah dengan ujian masuk surga. Ujian lulus-lulusan bisa nembak, mudah-mudahan lulus. Nggak lulus juga nggak masalah. Masuk surga nggak bisa. Masuk surga kalau nggak masuk, masukkan mana? Nggak bisa main-main di sini, nggak bisa. Maka kalau bahasa itu digunakan untuk menilai orang lain boleh. Tapi kalau untuk menilai diri kita, kita harus ketat. Jangan bermudah-mudahan terhadap dosa. Allahu a'lam. Ya, mungkin ada yang lain? Iya, sudah berapa menit? Jam berapa sekarang? Waduh, 11 lewat. Iya pas, masih ada waktu sekitar 5 menit ya Pak Khalid ya, 45 menit kita. Ada lagi yang lain? Fadhol, silakan. Astagfirullah. Kalau kita mendapati rumah makan gitu, di dalamnya tuh ada foto-foto foto-foto yang peci miring gitu, misalnya ada jimatnya gantung, apa kita jadi makan, terus kalau misalnya udah makan itu gimana makanannya? Iya makan, sebenarnya kalau kita berbicara secara umum ya masakan mereka halal, ya tidak, kita makan di mereka juga halal karena kita beli, nggak nyuri. Hukum asalnya tetap halal. Tetapi khawatir dia nanti akhirnya besar kepala, bener nih gara-gara topi miring nih dia makan di ana. Kalau seperti ini yang kita khawatirkan, dia akhirnya tertipu dengan foto itu, lebih baik kasih tahu dia. Kasih tahu dia, saya makan di sini. Atau kalau memang kita sudah bisa punya kemampuan memberitahu dengan cara yang lebih baik, beritahu cara lebih baik. Ya, jadi jangan sampai kita juga makan di situ menipu dirinya sendiri. Dia akan tertipu sendiri. Tertipu dengan apa? Tertipu dengan keyakinan dia. Padahal memang sebenarnya makanan dia udah enak, cuman karena dia nggak pede dengan makanan enak, dia pasang foto. Begitu foto itu dipasang, banyak yang datang. Seolah-olah foto, bukan, memang masakan ente udah enak. Buktinya apa? Banyak yang masang foto ini nggak berhasil seperti ente. Jadi bukan karena fotonya, karena siapa? Karena mungkin ba'dallah Allah gerakkan hati orang datang dan Allah berikan dia kelebihan untuk bisa melakukan itu. Jadi kalau jual belinya hukum asalnya halal, tapi kalau sampai mengantarkan dia tertipu dengan dirinya sendiri, maka nasihat itu lebih baik. Allah alam. Allah musta'an. Ada lagi yang lain? Soal كيف يا ابو حسين سؤال بس حول الاسلام ايش السؤال عندك الاسلام الذين هم يدعون بالاسلام المسلمين وهم القوم الذين عن صلاتهم ساهون الذين هم عن صلاتهم ساهون يدعون بالاسلام انا ادعي بالاسلام انني مسلم ونظيف ونزاه ولا اخطاءات لي سبحان الله سبحان الله ولا سلبيات لي استغفر الله ولكن غافلون عن اداء واجب الله هذا مغرور اسمه معظم الاسلام الان معظم انا بقول لك معظم انا سألتك سؤال عن هذا Jadi Abu Husain bertanya, bagaimana orang yang mengaku dirinya Islam, dia mengaku dia nggak melakukan dosa, nggak judi, umpamanya nggak minum khamar, ya, dia nggak melakukan apa-apa,
tapi nggak mau sholat, lalai sholatnya. Ini orang Islam yang kayak mana nih? Hada yusammu fi biladina muslimul bitaqah. Muslim bitaqah bas. Ini namanya muslim KTP. Pengakuannya muslim, tapi perbuatannya nggak dikatakan sebagai orang Islam sebenarnya. Ini orang yang kayak begini, yang ngaku Islam tapi nggak pernah mengerjakan amalan-amalan Islam, nggak sholat, nggak yang lain. Untung aja dapat bapak Islam. Kalau dia lahir di Amerika, kafir dia. Betul tidak? Karena nggak ada usaha dia untuk belajar ilmu agama dan mengamalkan ilmu agama. Untung aja dia lahir dari bapak ibunya Islam. Habis itu, setelah dia dapat bapak ibu Islam, dia malah berdurhaka kepada orang tuanya. Ya Rabb, ente gara-gara bapak ente dan ibu ente Islam, dengan itu ente punya keselamatan masuk surga, malah ente durhaka kepada orang tua. Yang orang seperti ini bisa dipastikan dia ini hidupnya di dalam dosa. Nggak sholat dosa nggak? Dosa. Durhaka sama orang tua dosa tidak? Tapi ngaku sebagai Islam. Coba saya mau tanya nih. Mi, udah nikah ya? Ciuman sama meninggalkan sholat mana besar dosanya? Hah? Meninggalkan sholat. Meninggalkan sholat lebih besar dosanya daripada ciuman. Bukan berarti habis nanti pada ciuman. Bukan, haram. Itu udah dosa besar kan? Di kepala kita kan itu udah dosa besar, ya enggak? Berzina atau meraba yang lain itu di kepala kita udah dosa besar, aib. Ternyata sholat lebih besar lagi daripada itu. Meninggalkan sholat lebih besar lagi daripada itu dosanya. Yashrabul khamar kabair am la ya Abul Husain? Kabair din. Tarkus sholah akbar min hadha. Sahih am khata? La sahih. Sahih. Minuman khamar itu dosa besar. Meninggalkan sholat lebih besar daripada minum khamar. Tarkus sholah adabha ad'afan. Ma salakakum fi saqar? Qalu lam nakum minal musallin. Ketika ditanya kenapa kalian masuk neraka sakar, mereka jawab qalu lam nakum minal musallin, kami enggak salat. Ya subhanallah. Mungkin ada lagi yang lain? Tafadhol. Ini soal ثاني كمان. Soal ثاني, soal kedua boleh. Soal عن هؤلاء الذين يدعون برضه أنهم السلام ولا أخطاء ولا السلبيات ولا أي أمر تؤدي إلى خلل في صلاتهم. يعني يشوفون أنهم السماء والطرب. يعني بيقول لك أنا السماء والطرب في كل شيء، في صلاتي، في مبدأي، في مصداقيتي، في أحبتي، في قطع الرحم، في كل الأمر. كل الأمر موجود. يعني ماشي كذا سيدة أو تروس زي ما بيقولوا الإنجليزي. ولكن هؤلاء القوم انسوا ما أمر الله إليهم. Mereka menyambung. وذهبوا إلى الباراز والمراقص والحشيش والمخدرات ومن ثم يتفاخرون بذلك الشيء. Allah. Jadi ada orang, pertanyaan berikutnya, orang silaturahminya bagus, bergaulnya bagus, dia ngaku dia udah bagus sama orang lain, tapi kadang-kadang dia pergi ke tempat maksiat, ya, mukhaddarat, kadang-kadang mabok gitu ya, lagi nggak punya mabok obat, mabok lem. Subhanallah. Subhanallah. Kalau kan عندما تسأل يقول الطريق خطأ. امشي صراط الطريق صراط مستقيم. ايش يقول؟ يقول لك لا كل شيء ياخذ مجراه. Dia kalau diingatkan jangan melakukan itu, jangan melakukan maksiat, dia bilang enggak. Aku juga ada kebaikan. Yang penting aku jalan sendiri, kau jalan sendiri. Orang seperti ini jelas ya. لماذا تفعل كذا؟ هذا الطريق خطأ. امشي صراط مستقيم. يقول لك لا أنا شوف نفسي صح، أنا ماشي صح. أقول لك خطأ، يقول لك كل شيء يأخذ مجراه، في ميزان للحسنات وفي ميزان للسيئات. لكن أنا أشوف صح، نفسي صح. عند الله الله يعلم. الله المستعان. هذا اسمه كما قلت الأول. هؤلاء المسلمين، هذا مغرور. زي ما قلت المسلمين بالبطاقة. مسلم بالبطاقة. زي ما تفضلت في كلامك. ونحن ما نريد، نحن مسلم بطاقة بس. ونحن نريد، نحن هنا في
fil mat'am wa fil maktab huna Islam ala tariqah yakni siratal mustaqim. لا الإسلام هو الشر قبل نعرف بعضنا احنا. صحيح. مع احترامي لك، الإسلام ان الشر قبل نعرف بعض وقبل نجتمع في مطاعم وقبل نجتمع في شركات. ما شاء الله ما شاء الله. حتى في المهم يا أبو الحسين وفوق الأرض. في هذا المطعم وجه النصيحة هؤلاء الذين يعملون بإخلاص وبضمير حي، ليس يكون ضمير ميت. العمل هو أمانة، زي ما تأدي الصلاة تأدي عمل أمانة. ما شاء الله. فرض عليك. نعم. فرض عليك الله الصلاة والقيام والأمانة والزكاة، كل أمر الله. هذا أمر مهم. مبين بكتابه. Jadi kita nggak kata Abu Husain itu jangan kita cuman jadi Islam yang cuman Islam KTP, lalu kadang-kadang cuman sholat, tetapi kita harus jaga amanah, kita harus ikhlas, lurus, dan harus ada amar ma'ruf nahi mungkar. Ya, di tempat ini, baik di safari di atas ataupun mungkin di restoran, ya Bu Alir, kita ingatkan di sini amar ma'ruf nahi mungkar. Siapa yang nggak sesuai dengan jalan, nggak sholat, lalu punya sedikit-sedikit bikin masalah, kita lebih baik memotong kayu yang layu sedikit daripada akhirnya rusak akar. Kita akan lebih menjaga apa? Menjaga akar daripada batang. Dan itu prinsip. Yang nggak mau bareng sama kita dalam kebaikan dunia dan akhirat, ya mau diapain? Tapi kalau masih mau bareng, dinasehatin, sholat, jujur, amanah, insya Allah dia akan mendapatkan kebaikan dunia dan akhirat. Mungkin kita lanjutkan di pertemuan akan datang, insya Allah.